Om Swastiastu. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas silabus 9 dengan judul Mampu Menguraikan Berbagai Pendekatan Memimpin Perubahan dan Menggunakannya dalam Pemecahan Kasus dengan dosen pengampu Nimade Satyautami SEMM. Kami dari kelompok 6, di mana beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Kadek Doni Septian Budi Utama. Yang kedua, Kadek Dian Putri Anjaya. Dan yang ketiga, Putu Wiwin Aprilia Dewi. Adapun pokok materi yang akan kami bahas, yang pertama, pelajaran bagi pemimpin perubahan. Yang kedua, keterampilan memimpin perubahan. Yang ketiga, penyakit pemimpin. Dan yang terakhir, memelihara kepercayaan. Akan membawakan materi tentang pembelajaran bagi pemimpin perubahan. Perubahan pola pikir dibagi menjadi 3. Yang pertama, problem solving. Mindset yang membawa seseorang berpikir positif untuk mencari jalan keluar dari permasalahan. Yang kedua, pemimpin yang efektif terbuka untuk kejutan. Setiap organisasi perlu mempunyai pendekatan sistematis untuk memperhitungkan masa depan. Pada waktu yang sama, pemimpin harus melihat keberhasilan yang tidak diharapkan hari ini. Biasanya hal ini menjadi cara terbaik untuk menumbuhkan peluang baru. Yang ketiga, perubahan dimulai dengan sedikit gairah. Pemimpin menggunakan terlalu banyak waktu untuk berusaha memperbaiki kelemahan dan juga sedikit usaha membangun kekuatan. Baik, saya akan melanjutkan dorongan kompetitif dan pembelajaran. Kortor mengatakan mengamati adanya 2 aspek penting yang membuat seseorang bekerja dengan baik untuk mengembangkan karir dalam iklim ekonomi yang penuh tantangan ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keterampilan pemimpin perubahan. Seorang pemimpin perubahan memerlukan keterampilan tertentu untuk menjalankan organisasi. Kantor menyatakan bahwa orang yang harus diberi waktu, tanggung jawab, dan sumber daya untuk melaksanakan perubahan yang kekal. Ada 3 kunci untuk mengawasi perubahan. Yang pertama, imajinasi untuk melakukan inovasi. Untuk mendorong inovasi, pemimpin yang efektif membantu mengembangkan konsep baru, gagasan model, dan aplikasi teknologi yang menetapkan organisasi tersendiri. Yang kedua, profesionalisme untuk mewujudkan kinerja. Pemimpin mengusahakan kompetensi pribadi dan organisasional didukung oleh pelatihan dan pengembangan tenaga kerja untuk melaksanakan tugasnya dengan sempurna dan memberikan nilai pada pelanggan. Yang ketiga, keterbukaan untuk berkolaborasi. Pemimpin membuat hubungan dengan mitra yang dapat memperluas pencapaian organisasi, meningkatkan posisi tawar atau meningkatkan semangat kerjanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penyakit pemimpin. Tahukah kalian apa itu penyakit pemimpin? Tantangan terbesar dalam dunia usaha adalah membuat pemimpin itu berubah. Dalam mempengaruhi transformasi organisasi melalui perubahan budaya, mengubah pola pikir pemimpin terdahulu. Adapun 8 penyakit pemimpin. Yang pertama, pemimpin yang tidak mendengarkan. Penyakit kepemimpinan yang terbesar adalah ketika pemimpin menolak untuk mendengarkan. Mereka yang menutup orang lain untuk memberi saran atau gagasan yang baik, dan mereka yang sangat dikuasai oleh gagasannya sendiri. Yang kedua, pemimpin yang tidak mempraktekkan apa yang dikatakan. Kesalahan lain dari beberapa pemimpin adalah kecenderungan menjadi munafik. Banyak yang melakukan sesuatu, tetapi mereka melakukan sesuatu yang lainnya. Mereka tidak membuat janjinya dan mereka kelihatan tidak konsisten dan tidak berprinsip. Yang ketiga, pemimpin yang mempraktekkan favoritisme atau pilih kasih. Pembicaraan umum dalam organisasi adalah adanya pemimpin yang cenderung memperlakukan beberapa staf lebih baik dari staf yang lainnya. Ketidaksenangan sering timbul apabila perlakuan khusus yang diberikan kepada staf tidak berdasar.
Pemimpin misalnya memilih staf tertentu tanpa melihat apakah staf tersebut benar atau salah. Yang keempat, pemimpin yang mengintimidasi orang lain. Banyak pemimpin yang sangat berkuasa dalam dunia usaha. Akan tetapi, masalah dengan pemimpin yang sangat berkuasa adalah bahwa mereka sering menyalahgunakan kekuasaannya dan mengintimidasi bawahannya. Pemimpin ini menciptakan lingkungan kerja yang mencekik di mana staf tidak didorong untuk menyatakan pikiran atau menjadi kreatif. Yang kelima, pemimpin mendemoralisasi orang lain. Terdapat pemimpin yang seperti mempunyai kebiasaan tidak dapat disembuhkan dengan menjatuhkan orang pada setiap kesempatan. Pemimpin yang tidak memberikan pujian dengan mudah, tetapi cepat mengkritik. Mereka sering sinis dan curiga atas maksud dari bawahannya. Yang keenam, pemimpin yang gagal menciptakan arah. Tidak akan ada kepemimpinan besar tanpa arah yang jelas bagi orang untuk mengikutinya. Pemimpin yang terus berjalan tanpa mengambil pertimbangan perubahan lingkungan akan menyebabkan ketidakpastian dan ketakutan di tempat kerja yang pada gilirannya mempengaruhi moral staf dan kinerja. Yang ketujuh, pemimpin yang tidak mengembangkan orangnya. Terdapat pemimpin yang tidak terlihat perlunya meng-coach atau mentraining orang lain. Banyak di antara mereka menunjukkan bahwa terlalu makan waktu dan merepotkan untuk mempengaruhi keterampilannya pada orang lain. Mereka berargumen bahwa mereka hanya tahu melakukan tugas tertentu sehingga mereka menggantung pada pekerjaan dan tidak mendelegasikan. Yang kedelapan, pemimpin yang merasa puas dengan dirinya. Dunia usaha penuh dengan pemimpin yang kompeten, tetapi menjadi puas dengan dirinya sendiri. Terdapat kesalahan besar dengan mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Pengetahuan bukanlah kekuasaan, tetapi merupakan kekuasaan potensial. Kekuasaan potensial tidak berguna apabila tidak digunakan dengan baik. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai memelihara kepercayaan. Seorang pemimpin perlu mengetahui beberapa cara membangun kepercayaan pada tim kerja. Sebab saat kita tidak bisa membangun kepercayaan pada tim, maka hal ini bisa menjadi awal penyebab perselisihan, stres, dan hasil kerja yang tidak optimal. Seorang manajer yang efektif atau pemimpin yang hebat pasti menyadari bahwa membangun kepercayaan merupakan proses yang harus dilakukan dalam organisasi. Ada beberapa cara yang efektif dalam membangun kepercayaan. Sebelum saya memberikan beberapa contoh dalam membangun kepercayaan, contoh yang akan saya gunakan di sini yaitu perusahaan PT Prudential Life Assurance cabang Petimur Denpasar merupakan perusahaan asuransi jiwa. Yang pertama, lakukan terlebih dahulu. Jika kita ingin membangun kepercayaan pada tim, maka mulailah terlebih dahulu dengan memberikan kepercayaan kita kepada mereka. Contohnya, bagaimana seorang kepala cabang memberikan tugas dan target kepada staf dan juga menanamkan motivasi serta pandangan bahwa staf tersebut adalah aset yang harus dijaga oleh perusahaan. Yang kedua, jelaskan tujuan perusahaan. Setiap karyawan bisa berkembang dengan baik saat mereka memiliki gambaran yang lebih besar tentang sasaran atau tujuan perusahaan. Penting bagi seorang pemimpin untuk menghubungkan pekerjaan setiap karyawan dengan tujuan yang akan dicapai perusahaan. Contohnya, menyamakan visi misi perusahaan adalah yang utama, sehingga para staf sadar bahwa ada tujuan yang besar yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, sampaikan hasil keuangan kepada tim. Membicarakan masalah keuangan kepada tim merupakan hal yang sangat jarang dilakukan oleh pemimpin perusahaan. Namun, kita perlu untuk menjelaskan hasil keuangan yang didapatkan saat ini. Transparansi tentang hasil keuangan perusahaan menunjukkan bahwa kita percaya dengan anggota tim. Contohnya,
Setiap 1 bulan sekali, jajaran manajemen melakukan meeting bersama untuk menginformasikan laba dan kondisi finansial perusahaan. Yang keempat, berikan kepedulian dan kepercayaan kita. Sikap seorang pemimpin bisa ditunjukkan dengan menginvestasikan waktu dan upaya dalam membantu karyawan mencapai tujuan. Contohnya, seorang kepala cabang memberikan motivasi dan juga bimbingan kepada staf agar staf tersebut mampu menyelesaikan tugas secara optimal. Akui kesalahan dan kekurangan kita. Tidak ada orang yang sempurna dan lepas dari kesalahan. Jika kita berbuat yang salah, maka akuilah hal tersebut. Minta umpan balik dan masukan yang positif dari anggota tim agar bisa menjadi lebih baik. Contohnya, kepala cabang selalu memberikan review dan juga feedback kepada staf apa yang menjadi kekurangan seorang kepala cabang. Staf ditunjuk sebagai leader dalam suatu divisi dan diberikan tanggung jawab penuh dalam mengambil sebuah keputusan dan bertanggung jawab juga atas target yang nantinya akan direport kembali kepada kepala cabang. Yang ketujuh, berikan apresiasi pada tim. Setiap anggota tim yang berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan harus diberikan apresiasi. Jangan pernah berkata bahwa pencapaian yang terjadi dilakukan oleh kita sendiri. Contohnya, memberikan reward dan kepada setiap staf dan para tim leader yang sudah berkontribusi dan mencapai target yang sudah ditentukan perusahaan setiap 3 bulan sekali. Yang kedelapan, tahu cara menegur anggota tim. Setiap karyawan pasti pernah melakukan kesalahan di dalam pekerjaan yang dilakukannya. Jika kita harus menegur kesalahan mereka, maka lakukanlah di tempat yang jauh dari pandangan orang. Contohnya, kita memanggil staf yang melakukan kesalahan ke dalam sebuah ruangan dan berbicara 4 mata, sehingga staf yang melakukan kesalahan merasa nyaman dan mampu bercerita apa yang menjadi kendala dari staf tersebut. Yang ke-9, pemimpin memiliki integritas. Integritas artinya setiap kalimat yang kita ucapkan sejalan dengan tindakan yang dilakukan. Jika tidak sejalan dengan tindakan yang dilakukan, maka bukan tidak mungkin setiap karyawan akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Contohnya, kepala cabang mampu mempertahankan segala peraturan dan juga menjalankan SOP. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kata, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton atas kesempatan